Dan bersedekah adalah amal-amal ibadah orang yang dermawan. Itu ilmu. Orang punya rezeki sedikit, sedekah. Biar jadi apa? Biar jadi orang yang kaya. Jangan tunggu kaya baru. Awal mula sedekah dulu, pancing. Ingat ya, Bapak pada suka mancing, Pak. Suka mancing. Nggak ada kerjaan hidup lo. Ikan tinggal lari ke pasar juga. Bapak kalau memancing ikan besar kita mau ambil, Pak. Pancingannya harus kuat. Betul nggak? Benangnya harus pilihan, bukan benangnya. Pilihan. Yang paling penting umpannya. Kalau mau dapat ikan paus, mungkin nggak umpannya ikan teri? Kata ikan paus nih orang ngeledek nih. Benar. Kalau mau dapat yang gede, buang umpan yang paham. Sekarang saya mau tanya, tadi tromol udah jalan belum? Tromol udah jalan belum? Kenapa belum jalan? Biasain kalau lagi qasidah tromolnya dijalanin. Saya mau lihat, ini yang masuk 2.000 apa 10.000? Bib, kan yang penting ikhlas. Ikhlas juga pakai otak. 2.000 bangun rumah di sorga ngimpi. Sekarang ibu bapak jalan ke material, sedekah, minta beli bangunan rumah, sampai rumah jadi 2.000 perak. Dikata apa tuh sama yang punya? Ini kalau orang nggak gila, sarap. 2.000 bangun rumah, 2.000 dapat paku yang 5 in palingan, itu juga segenggam. Kalau mau tahu khasiatnya sedekah, buang yang gede. Duit di kantong sebelah kiri 100.000, duit di atas 2.000, sebelah kanan 5.000. Yang kita keluarin yang mana? Udah diceritain masih istiqomah loh 2.000. Kekeh banget 2.000 pokoknya. Sedekah itu amal-amal orang yang dermawan. Orang yang dermawan pasti akan sedekah. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang bersedekah dan dermawan. Dan dan berfikir adalah amal-amal ibadah orang yang lemah. Berfikir. Setiap apapun yang dijalanin itu difikirin. Makanya otak itu adanya di kepala adanya di atas apa di bawah? Otak itu adanya di atas apa di bawah? Makanya orang kalau mau ngomong pikirin dulu. Makanya mulut adanya di bawah. Kalau ngomong dulu baru mikir berarti otaknya didengkul. Betul nggak? Mikir dulu baru itu namanya ilmu. Ini dia ngoceh dulu baru mikir, kan PA. Kalau dia ngomong langsung mules berarti otaknya di mana? Bujur. Ini sabdahan Nabi SAW. Lalu Nabi SAW mengatakan, maukah saya tunjukkan kepada kalian atas amal-amal ibadah para pahlawan, kata Nabi. Dan dikatakan oleh seorang sahabat, wahai Rasulullah, apa amal-amal ibadah para pahlawan itu? Beliau bersabda, talabul ilmi fa innahu nurul mu'minin. Tuh. Yang namanya menuntut ilmu, karena sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya orang yang beriman. Orang yang beriman pasti dia mau nuntut ilmu. Bukan berarti dia cuma maunya duduk diem aja. Saya ini nggak tahu. Orang yang namanya serba mau tahu itu harus tahu ilmu. Orang sholat ada ilmunya. Orang punya akhlak dengan orang lain ada ilmunya. Setiap kehidupan harus tahu bagaimana ilmunya. Bukan berarti tahu ilmu untuk nipu, punya ilmu untuk merugikan orang lain. Ini nggak boleh. Ilmu yang manfaat dunia sampai akhirat.
Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, Madinatul Ilim wa Aliyu babuha. Aku adalah, kata Nabi, aku adalah kotanya ilmu. Ali pintunya ilmu, gerbangnya ilmu Ali. Lalu ada beberapa sahabat mendengar hal tersebut, ada kurang suka kayaknya. Apa iya kalau Nabi kotanya ilmu, Sayyidina Ali ditunjuk sebagai gerbang atau pintunya ilmu? Saya mau tes. Mau dites Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Maka tatkala Khawarij, ini kaum Khawarij, mendengar hadis ini, di mana mereka berkata, sesungguhnya kita akan bertanya kepada Sayyidina Ali tentang satu masalah saja, dan kita lihat bagaimana ia memberi jawaban kepada kita. Sama atau berbeda? Jadi kaum Khawarij ini ada beberapa orang, satu-satu datang kepada Nabi. Pertanyaannya, lalu datanglah satu orang dari mereka yang berkata, wahai Ali, ilmu itu lebih utama ataukah harta, katanya. Sayyidina Ali dites nih ceritanya. Sayyidina Ali ditanya, ilmu atau harta? Fa'ajaba Aliyu faqala ilmu afdalu minal amal. Ilmu itu jauh lebih baik daripada harta. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Lalu orang tersebut berkata, dengan dalil yang bagaimana, katanya. Dengan dalil yang bagaimana? Sayyidina Ali karamallahu wajhah, beliau menjawab, gala ilmu mirathul anbiya. Di sini dikatakan ilmu adalah warisan para anbiya, sedangkan harta itu warisan Qarun. Orang yang sudah bergelimpangan harta akan tertutup keimanannya jika dia tanpa ilmu. Akan menjadi seorang yang diktator sebagaimana Firaun dan selain mereka, dan orang-orang yang sengaja dengan harta punya kekuatan, dia semena-mena hidup dengan hartanya, bisa mengatur apapun yang ada di dunia ini. Lalu setelah itu dia keluar, lalu pergilah, datang satu lagi dengan pertanyaan yang sama, ilmu itu lebih utama, ilmu lebih baik mana, ilmu atau harta? Jawaban Sayyidina Ali, ilmu itu lebih utama. Lalu beliau tanya lagi, bagaimana dengan dalilnya? Lalu Sayyidina Ali mengatakan, ilmu itu dapat menjagamu, sedangkan harta itu kamu yang harus menjaganya. Kita punya harta, harta kita dijaga, betul? Sedangkan ilmu, ilmu jaga kita sampai kemana? Sampai ke akhirat. Bahwasanya setiap ilmu itu akan membawa kita ke dalam kedamaian. Orang punya ilmu itu baik, tapi ingat, ilmunya tahu, akhlaknya juga dipakai. Bukan berarti orang punya ilmu akhlaknya Allah. Bener nggak tuh? Bener Allahnya? Bodoh amat. Jadi setiap ilmu itu kita dijaga sama ilmu. Gak usah pakai ilmunya, cuman modal kopiah deh, kopiah. Ada orang kopiah masuk tempat karaoke, ada. Ada orang pakai kerudung ke tempat remang-remang, ada. Ada orang pakai mukena tengah malam di pinggir jalan, dikata kuntilanak. Betul nggak? Nggak ada. Tuh coba kita lihat, jangankan tentang ilmu, apa yang kita pakai itu juga bisa ngejaga diri kita. Makanya ayuhal hadirun, jangan pernah tinggalin wudu. Wudu itu ngejaga kita, zahir wa batin, perilaku kita, tingkah laku kita. Ini wudu bisa ngejaga kita. Ini wudu juga cuman, ya Allah, kayak capung cebok. Terserah ilmunya bagaimana, yang penting saya keluar basah kuyup aja. Lu mandi aja kalau begitu mah. Ya kan? Belajar tentang ilmu wudunya. Lalu dengan pertanyaan yang lain, dengan pertanyaan yang sama,
lebih baik ilmu atau harta? Sayyidina Ali tetap mengatakan ilmu yang lebih utama. Apabila kamu mendaya gunakan harta, maka sesungguhnya harta tersebut akan berkurang. Sedangkan apabila kamu mendayakan gunakan ilmu, maka ilmu tersebut akan bertambah. Orang yang menuntut ilmu akan bertambah ilmunya. Orang yang menggunakan harta akan habis hartanya. Betul apa enggak? Tuh. Cari uang boleh, silahkan cari uang, enggak ada dilarang. Nabi pun dagang, Nabi pun ngasih ada tanggung jawab di dalam kehidupan, memberikan nafkah kepada keluarga, memberikan sedekah kepada orang yang ada di luar sana. Tapi Nabi apa? Ilmu yang utama. Setiap duduknya Nabi itu duduk ilmu. Nabi bercandanya aja ilmu. Udah pernah dengar bercandanya Nabi? Belum pernah dengar bercandanya Nabi? Ada satu orang tua datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, saya pengen banget naik anak unta. Saya ingin betul naik anak." "Oh, mau," kata Nabi. "Mau naik anak unta?" "Boleh." Siapa di dalam riwayat itu yang disuruh mengambil unta? Saya lupa. Diambil sama sahabat itu kuda, untanya datang gede tinggi. Ini ibu bingung. "Ya Rasulullah, saya kan mau naik anak unta." Dijawab sama Nabi, "Wahai ibu, bukankah unta ini sebelumnya anak? Ibu bapaknya siapa? Unta, berarti dia anak siapa? Ilmu bukan?" Tuh bercandanya Nabi. Nabi bercandanya jujur. Kalau lu kan banyak bohongnya bercanda. Satu lagi, datang satu perempuan datang ke Nabi ini dengan gelisah. Gelisahnya luar biasa. Datang ke sama Nabi, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah." Rasulullah kaget. "Kenapa? Ada apa?" "Suamiku sakit panas. Sudah beberapa hari enggak sembuh-sembuh." Nabi bilang, "Oh, coba dilihat. Jangan-jangan coba dilihat di matanya masih ada hitamnya atau enggak." Lari ini perempuan, belum selesai Nabi ngomong, lari ini perempuan. Datang ke lakinya lagi mata lagi merem, dibentet. "Apa nih?" katanya si suami. "Ini ada apaan?" Dibuka. Nabi bilang, katanya matamu masih ada hitamnya enggak? "Wahai istriku, setiap mata pasti ada hitamnya," katanya. Itu candaan jujur enggak? Ada lagi candaannya Nabi. Lagi panen kurma. Lagi panen. Makanlah satu orang sahabat Sayyidina Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Makan dengan wadah yang sama, dengan ukuran kurma sama. Nabi ini adilnya luar biasa. Sallu ala Nabi Muhammad. Adil Nabi membagi kurmanya tuh adil, bukan main. Dibagi nih kurma satu-satu nih dengan wadah yang sama. Yang Rasulullah sambil makan sambil ngobrol dengan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali ambil makan kurmanya, bijinya dibuang ke tempat Nabi. Iseng nggak Sayyidina Ali? Mantu nih, mantu bercanda sama mertua. Bapak pernah begitu? Makan kurma, bijinya ditaruh di tempat Nabi. Begitu selesai semuanya habis, Sayyidina Ali bilang, "Syuf, wahai ashab, bagaimana ini sahabatku? Lihat, Nabi makannya banyak kurmanya. Bijinya sampai penuh," katanya. "Rasulullah lapar," katanya. Bercandanya Sayyidina Ali nih, "Rasulullah lapar." Tahu nggak jawaban Rasulullah apa? Justru yang lapar engkau ya Ali. Engkau makan dengan biji-bijinya," katanya. Lo kosong, bijinya nggak ada, dibuang ke Nabi semua. Yang lebih lapar siapa berarti? Sayyidina Ali. Sebiji-bijinya dimakan. Ilmu itu indah. Ilmu itu manfaat. Jadi setiap kehidupan harus didasari dengan Orang tanpa ilmu, bagaimana seseorang tersebut? Contoh, sebagaimana orang tersebut ada di lautan yang lepas, tidak memiliki perahu, tidak memiliki dayung, nggak punya kalau kita bilang pelampung. Kita nggak punya pelampung. Kira-kira ini orang bisa bertahan lama nggak di lautan? Nggak akan.
Sejago-jagonya berenang paling jauh 7 jam. Sejago-jagonya berenang 7 jam. Itu juga belum nyampe. 7 jam ujungnya apa? Pae. Betul nggak? Lah capek 7 jam berenang aja mau minum air asin. Kagak minum aus. Tapi lihat orang yang berilmu. Orang yang berilmu itu dia pasti akan melintasi satu lautan. Dia siapin dulu tuh perahunya. Perahunya disiapin, dayungnya disiapin, pelampungnya disiapin. Untuk apa? Yang pertama untuk ngejaga dirinya. Biar apa? Tidak tenggelam di dasar laut. Setelah ilmunya tahu, semuanya sudah siap, cara dayungnya pun juga harus tahu ilmunya. Kalau kanan ke depan, kiri ke belakang, tuh kapal kan muter. Betul nggak? Betul apa nggak? Tahu ilmunya gimana? Serentak. Mau maju, majuin dua-duanya. Kalau seandainya mau mundur, mundurin dua-duanya. Harus tahu ilmu. Mudah-mudahan kita selamat daripada fitnah dunia ini, sehingga kita menjadi hamba yang berilmu dan kita bisa mengamalkan ilmu kita. Amin ya rabbal